Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya di atas qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama di dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di tengah-tengah padatnya aktivitas kita dalam rangka mencari ma'isyah, mencari kehidupan dunia, namun tentu kita tidak melupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sekian banyak perintah yang Allah tetapkan kepada kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah salat duhur secara berjamaah. Karena tentunya ikhwatal Islam azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan nilai lebih ya kepada seorang hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada seorang hamba yang hanya menghabiskan waktunya di dalam masjid saja untuk beribadah, tapi justru yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala seorang hamba keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, namun tatkala panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala datang, maka mereka menjadi orang-orang yang bersegera untuk menjemput dan menjawab setiap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang-orang yang seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang yang menghabiskan waktunya di masjid saja. Memang terlihatnya orang ini melakukan ibadah di masjid, dia sholat, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, tapi sepanjang waktu dia hanya di masjid saja. Justru yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, mencari ma'isyah, karena dia bertanggung jawab kepada orang-orang yang dinafkahinya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Tapi tatkala panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk melaksanakan ibadah salat, tapi mereka menjadi orang-orang yang bersegera meninggalkan sejenak pekerjaannya menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang ya yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada seluruh ahlul bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh sahabat dan sahabiah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga salawat dan salam, khususnya doa, kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang istiqamah, berada di atas jalan, berada di atas tuntunan, dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Taib, ikhwatal Islam a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah.
Kita masih menjelaskan hadis-hadis yang berbicara tentang bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Dikatakan haddatsana Muhammad ibnu Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman ibnu Muslim ibnu Hurmuza an Nafi' ibnu Jubair ibnu Mut'im an Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil qasir, ya, sya'nul kaffaini wal qadamain, dhakhmur ra'si, dhakhmul qaradis, tawilul masrubah, idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis berikut ini kata Islam, Muhammad ibnu Ismail, ya, telah bercerita kepada kami, ya, ia berkata Abu Nuaim bercerita kepada kami, ia berkata Mas'udi bercerita kepada kami dari Uthman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Zubair bin Mut'im, dari Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ya, dikatakan di sini adalah bahwa postur tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang sudah kita katakan, ya, laisa bit tawil wala bil qasir, bahwasannya postur tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sudah kita sampaikan dalam hadis-hadis yang terdahulu, ya, bahwa postur tubuh beliau tidaklah terlampau tinggi dan tidak juga terlampau rendah, tidak terlampau pendek. Artinya sekali lagi postur tubuh beliau ideal, ya, postur tubuh beliau ideal, proporsional, ya. Sekali lagi antum bisa bayangkan, ya, bentuk tubuh yang tinggi tidak melampaui tingginya, yang pendek tidak juga terlalu pendek, artinya di antara itu, ya, inilah bentuk tubuh yang proporsional, yang ideal, tentu yang diinginkan oleh setiap kita, ya Pak, ya, oleh setiap kita menginginkan bentuk tubuh yang seperti itu. Kemudian dikatakan telapak tangan, ya, beliau dan juga kaki beliau tebal, telapak tangan dan kaki beliau tebal. Kemudian kepala beliau sallallahu alaihi wasallam terlihat besar, ya. Demikian juga dikatakan tulang persendiannya, ya, tulang persendian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan juga maka bulu dada beliau sallallahu alaihi wasallam juga tebal. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang tebal, memiliki bulu dada yang tebal. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan cepat, ya, beliau berjalan dengan cepat, yakni seakan-akan beliau berjalan melewati jalan yang menurun, ya, melewati jalan yang menurun, ya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan alaikum bisalan, alaikum bisalan, kata Nabi SAW. As-salan maknanya adalah yakni al-isra, ya, fil masyi wala yajri. Kata para ulama as-salan maknanya adalah yakni kalian cepat di dalam berjalan akan tetapi tidak berlari. Nabi SAW mengatakan demikian, alaikum bisalan, atas kalian semua, ya, kata Nabi, umat-umatku, kita semuanya adalah as-salan. Apa as-salan? Maknanya kata para ulama al-isra'u fil masyi wala yajri, yakni bersegera cepat di dalam berjalan namun tidak sampai berlari, ya Pak. Ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menguatkan hadis ini. Tadi dikatakan bahwasannya Nabi idza masya yatakaffa'u, Nabi kalau berjalan itu cepat. Cepatnya itu sekali lagi seperti tatkala Nabi berjalan, menurun, ya. Antum bisa bayangkan kalau habis nanjak kemudian jalannya menurun, maka jalan kita menjadi cepat. Dan ini bahagian dari sunnah Nabi, sekali lagi khatul Islam azakumullah. Ya, tadi Nabi juga mengatakan alaikum bisalan, atas kalian,
ya berjalan dengan cepat tapi tidak sampai berlari. Sama seperti contoh lain khatul Islam, ketika kita mengantarkan jenazah ya, ketika kita mengantarkan jenazah, maka diperintahkan oleh Nabi untuk segera mengantarkan jenazah. Maka berjalan tatkala membawa jenazah, tatkala mengantarkan jenazah, maka kita diperintahkan berjalan dengan cepat, akan tetapi tidak berlari. Ya, tidak sampai berlari. Jalannya cepat tapi tidak sampai apa? Tidak sampai berlari. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika berjalan juga mengantarkan jenazah. Walaupun kadang ya mohon maaf ya, kita lihat kebanyakan kaum muslimin ketika mengantarkan jenazah misalnya justru malah membuat apa Pak? Kegaduhan ya di tengah jalan gitu. Ya, konvoi iring-iringannya seolah-olah tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Yang berkendara motor tidak pakai helm. Ya, yang bawa mobil juga demikian, potong jalan orang. Ketika lampu merah tidak ditaati, langsung diterabas saja dan seterusnya. Ini menunjukkan apa ya? Kedangkalan ilmu mungkin ya. Ya, ini bukan karakteristik seorang muslim yang seperti ini, Pak. Memang Nabi perintahkan untuk bersegera ya mengantarkan jenazahnya, akan tetapi bukan berarti kita harus ya ugal-ugalan ataupun kita tidak harus ya tidak mentaati peraturan. Ya, maka kadang sering kita bisa lihat orang-orang yang seperti ini. Ya, maka akhlak kita pun ya akhi, akhlak kita pun bukan hanya dilihat ketika kita berada di dalam masjid saja, tapi tatkala kita di luar, ketika kita di jalan, dimanapun kita berada, maka di situ juga kita ya bisa dilihat bagaimana karakteristik dan akhlak seseorang itu. Ya, termasuk ketika di jalan, Pak. Ya, makanya ya mungkin ketika kita di jalan sering misalnya kita ya senggolan misalnya kendaraan kita, atau mungkin ada sesuatu yang membuat hati kita kesal. Ya, maka di situ akhlak kita juga ya harus diperlihatkan. Kadang orang-orang yang masya Allah ya, yang mungkin akhlaknya agak kurang baik, pasti berkata apa? Berkata kasar, ya, kemudian sampai terjadi pertikaian, pertengkaran dengan pengendara yang lain. Maka seorang muslim yang baik akhlaknya, ya, yang baik budi pekertinya, bukan hanya ia di dalam masjid, dimanapun ia berada, di luar masjid pun, tunjukkan akhlak kita di jalan, tunjukkan akhlak kita di masyarakat. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa mencontohkan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seperti apa yang telah diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi bahwa tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan cepat seperti sedang menuruni turunan, jalanan yang menurun. Dikatakan ya, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang seperti beliau, ya, baik sebelum ataupun bertemu dengan beliau maupun setelahnya. Tidak pernah ada ya manusia yang sebaik, yang sebagus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun, bukan hanya dalam fisiknya saja, tapi juga di dalam akhlaknya, budi pekertinya dan seluruhnya. Ya, maka tidak pernah, kata para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan riwayat ini, ya, tidak pernah aku melihatnya sebelum bahkan sesudahnya. Naam. Nah, kemudian kata Islam azakumullah, ya, tadi ya dikatakan bahwa kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu cukup tebal. Ya, cukup tebal. Bukan berarti, kata para ulama, dijelaskan di sini, kedua telapak tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kasar. Tebal bukan berarti apa, Pak? Kasar. Kalau kita kan beda ya, Pak. Kalau kita kan karena kebanyakan jalan, apalagi tidak pakai alas kaki, nyeker gitu ya, udah pasti kulit kaki kita tebal. Tebal itu karena apa, Pak? Kapalan ya, kalau kita kan gitu disebutnya. Nabi SAW ya, kulit kakinya dan kedua telapak tangannya tebal. Akan tetapi bukan berarti hal itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa telapak kaki Nabi dan kedua telapak tangan Nabi kasar. Ya, karena ada hadis ya disebutkan di sini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikatakan wala masistu khazan wala hariran wala syai'an
kana ya alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan aku belum pernah, ya kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah menyentuh kain, ya baik itu kain sutra atau kain apapun ya yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, yang pernah aku sentuh, kata sahabat Anas ibnu Malik, yang lebih lembut dari telapak tangannya Rasulullah SAW. Ya, kata sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, nggak pernah aku menyentuh kain, ya kain jenis apapun, termasuk kain sutra, ya harir, kain sutra, kata beliau radhiyallahu taala anhu, yang ternyata kain itu lebih lembut daripada ya kedua telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan bagaimana lembutnya. Ya, memang tadi dikatakan telapak tangan Nabi, kedua telapak kaki Nabi tebal, akan tetapi bukan berarti kasar, Pak. Ya, kulitnya memang tebal dikatakan, bukan berarti kasar. Ya, maka kelembutan telapak tangan Nabi saja sampai dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik lebih halus bahkan dari kain sutra sekalipun, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Ya, kemudian juga tadi dikatakan ya Nabi juga dikatakan dakhmur ra'si, Nabi memiliki kepala yang cukup besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ya kepala yang cukup besar. Juga dikatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki bulu dada. Ya, dikatakan yakni bulu yang tumbuh dari dada hingga pusarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Nabi punya bulu dada yang lebat yang tumbuh sampai pusarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahagia Pak, bersyukur ya kita laki-laki yang mungkin memiliki bulu dada. Ya, bukan hanya jenggot kita yang pelihara juga, kemudian bulu dada juga. Ya, Masya Allah. Ya, memang ini menunjukkan kegagahan ya seorang laki-laki, walaupun mungkin juga ada ya para laki-laki yang memang tidak Allah karuniakan memiliki bulu-bulu ya Pak. Ya, ada yang memang ingin jenggotan tapi Allah tidak kasih sehingga tidak bisa berjenggot. Ya, ada mungkin ingin seperti Nabi SAW memiliki bulu dada tapi memang Allah tidak kasih. Ya sudah, jangan dipaksakan gitu ya. Maka alhamdulillah kalau memang memiliki bulu dada, ya subhanallah. Ya, ini menunjukkan juga kesempurnaan tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, memiliki bulu dada yang lebat ya, yang itu tumbuh dari dadanya sampai di mana? Sampai pusarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Naam. Nah, dan tadi terakhir dikatakan sungguh aku tidaklah melihat sesuatu ya seseorang maksudnya yang lebih indah sebelum dan sesudahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini sekali lagi menunjukkan tentang kesempurnaan ya fisik dan bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwatul Islam, yang berikutnya dikatakan haddatsana Ahmad ibnu Abdah ya Ad-Dhabi Al-Basri wa Ali ibnu ya Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad ibnu al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah ya wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar ibnu Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad bin Walad Ali ibnu Abi Talib qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tawil ya mumaghad wala bil qasir mutaraddid wa kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabt kana ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham wala bil ya muqaltham wa kana fi wajhihi tadwir abyadu mushrab ad'ajul ainain ahdabul ashfar jalilul mashash wal katad ajradudu masrubah ya sya'nul qaffain wal qadamain idza masya taqallu'a ka'annama yanhattu fi sabab wa idza altafata ma'an baina
katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ishratan man ra'ahu badihatan ya habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'iktuhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Dikuatkan hadis yang berikut ini kata Islam azakumullah ya, bahwa ya dikatakan di sini secara ringkas ketika sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan kembali bentuk tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, ya sekali lagi diulang di sini, postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek, proporsional. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang memiliki ya perawakan khusus. Beliau termasuk orang yang berperawakan di antara kaumnya, ya memiliki perawakan yang khusus, yang bagus di antara kaumnya. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keriting dan tidak juga lurus kaku. Seperti yang sudah Anda jelaskan yang lalu, ya adalah bentuk Nabi, rambut Nabi ikal yang panjangnya sampai ya kepada kedua bahunya. Yang panjangnya Nabi SAW rambutnya juga menutupi kedua daun telinganya, ya sampai batas apa? Bahunya. Bahunya juga bidang, dada bahunya Nabi SAW bidang, ya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bentuk rambutnya adalah ikal, tidak terlalu keriting, ya dan juga tidak lurus kaku, tapi apa? Ya ikal bergelombang, ya. Kemudian tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah gemuk, ya tidak gemuk, ya tidak gemuk. Walaupun ada beberapa riwayat ketika Nabi SAW sudah sampai usia senja, Pak, sudah sampai usia tua, memang tubuh Nabi berubah menjadi apa? Menjadi gemuk. Seperti dalam riwayat misalnya, ya tatkala Nabi bersenda gurau, bercanda dengan istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dahulu ketika ya Nabi masih muda, ketika awal kali menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ajak lomba lari kan? Nabi ajak lomba lari. Ya, maka sampai satu kemudian ya Nabi mengajak lomba lari lagi. Sebelumnya Nabi yang menang, kemudian Nabi yang kalah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tubuhnya sudah menjadi menjadi gemuk. Juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan dulu Nabi pun SAW ketika sholat juga ya pernah turun lebih dulu ketika sujud adalah kedua lututnya. Makanya sering ada orang cuma gara-gara turun mau sujud, Pak, mana duluan, telapak tangan duluan atau lutut duluan. Gara-gara hal ini ribut, Pak. Ya ada orang-orang di antara kita begitu kan. Yang benar itu telapak tangan duluan. Yang satu bilang yang benar itu lutut duluan. Ada beberapa keterangan yang menyebutkan adalah bahwa awal-awal kali juga Nabi ketika muda sholat ketika turun adalah lutut duluan. Ada yang menyebutkan demikian. Maka tatkala Nabi sudah sampai usia senja, usia tua, badan Nabi menjadi gemuk dan badan Nabi juga sudah menjadi lemah, ya. Maka Nabi SAW tidak bisa lagi ketika turun untuk sholat, ya, dengan mendahulukan lututnya, sehingga Nabi SAW bertumpu dengan kedua telapak tangannya. Ya, ada beberapa keterangan riwayat demikian. Artinya kata lisan ma'azakumullah, tidak usah kita menjadi berselisih satu dengan yang lainnya. Cuma hanya gara-gara perkara ya sujud lutut duluan atau telapak tangan duluan. Ya, tentu yang menjadi masalah adalah ketika ada orang yang sujud kepala duluan, Mbak. Nah, ini baru kita kritik. Ya kan? Ini dari mana dalilnya? Ente sujud kepala duluan. Ya nyungsep namanya, ya kan? Ya ini kadang-kadang sering begini kan, sering terjadi perselisihan. Kadang ya hal-hal yang perlu kita nasihati ya Pak kepada kita dan kepada kaum muslimin yang lain, hanya gara-gara perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, sifatnya cabang, yang sifatnya para ulama saja mereka ya tidak kaku ya terhadap hal ini. Para ulama saja mereka berlapang dada terhadap hal ini, perkara-perkara furu'. Tapi
terkadang kita perhatikan justru kitanya yang malah bersih tegang gitu Pak. Ya, kalau untuk perkara-perkara yang sifatnya usul, perkara-perkara agama yang pokok, misalkan perkara akidah, ya maka kita harus tegas di dalamnya. Tidak bisa ya kita mentolerir ya keadaan-keadaan yang memang masuk ke dalam perkara-perkara usul, perkara pokok dalam agama. Ya, misalkan contoh, kewajiban seorang muslim membayar zakat itu perkara usul atau perkara furu? Usul atau furu Pak? Kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat perkara furu atau perkara usul? Perkara usul, perkara pokok yang telah disepakati seluruh para ulama ya terdahulu sampai hari ini bahwa seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat. Kemudian ya ketika mengeluarkan zakat misalkan zakat perhiasan adzahab, emas, ulama yang pertama mengatakan ya nisabnya, batas ukurannya, ada yang mengatakan 86 sekian gram, yang satu mengatakan 87 gram ya Pak. Ulama yang pertama mengatakan 86 gram, ulama yang kedua mengatakan 87 gram nisab emas untuk dikeluarkan zakatnya. Bagaimana sikap kita terhadap hal ini Pak? Bagaimana sikap kita? Bersih tegang atau kita lapang dada? Ya tentu berlapang dada. Ya, karena perkara yang kedua ini masuknya perkara usul atau perkara furu? Perkara furu. Ya, perkara usulnya adalah kewajiban kita untuk membayar zakat. Tentang ukuran besaran nisabnya, ulama yang satu bilang 86 gram, yang kedua bilang 87 gram, ini perkara furu. Ya, tentang besarannya. Ya, karena mengukur tentang nisab itu timbangannya kadang suka berbeda-beda. Yang terpenting tidak jauh dari angka segitu. Ya, ini perkara furu yang kita berlapang dada, silakan ngikuti ulama mana yang rajih. Kita ambil pendapatnya kan gitu. Ya, cuma kadang di antara kita berselisihnya malah bersih tegangnya perkara-perkara yang sifatnya furu. Nggak bisa, harus 86. Yang satu enak aja, harus 87 nisabnya. Ribut gara-gara beginian. Ya, maka kalau itu wilayahnya yang usul, kita harus bersikap tegas Pak. Ketika misalkan ada seorang ustadz, bahkan ulama sekalipun mengatakan zakat itu tidak wajib, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Lapang dada atau tegas? Ya tegas, karena dia sudah masuk ke dalam ranah wilayah yang usul. Kalau ada orang yang mengatakan, siapapun itu, mau dia ustadz kah, mau dia ulama sekalipun kah, mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib bagi kaum muslimin, orang ini harus diperangi. Kenapa? Karena telah merusak ya tatanan agama yang jelas kita tahu kewajiban zakat itu termasuk rukun Islam, pondasi agama yang mulia ini, dan itu masuknya ranah wilayah yang usul, yang tidak bisa diutak-atik lagi. Udah. Nah, ini perbedaannya begitu ya, akhi. Ya. Giliran kita ketemu sama orang-orang yang melecehkan agama misalnya, atau orang-orang yang melecehkan sholat, udahlah biasa aja lah kita, selama dia nggak ganggu kita. Apanya yang tidak mengganggu? Orang ini telah mencabik-cabik kehormatan kemuliaan kaum muslimin dengan menghina sholat misalnya, dengan menghina zakat misalnya, dan seterusnya ya. Tapi kadang ada di antara kita yang biasa-biasa saja melihatnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa, perkara usul ya tegas kita di dalamnya. Kalau perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, masalah tadi contohnya, ya sudah, kita berlapang dada, tidak usah justru kita bersih tegang ya menjadi ribut di antara sesama kaum muslimin. Jelas ya? Nah, ini perbedaan ya kata Islam azakumullah. Naam. Kita kembali lagi dulu. Ya. Kemudian badan beliau tidaklah gemuk. Ya, tidak gemuk ya, kecuali tadi ketika beliau sudah usia tua ya. Kemudian apa ini? Dagunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agak lancip ya, berbentuknya lancip. Aduh, masya Allah ya Pak. Antum ngeliat kan kalau orang dagunya lancip ya, yang laki-laki tampan tidak?
tampan. Ya, perempuan ketika dagunya lancip, ya lihat anak-anak yang dagunya lancip, cantik tidak anak-anak itu, Pak? Masya Allah. Ya, subhanallah. Dagunya Nabi lancip SAW. Orang hari ini mau melancipkan dagu, Pak, harus operasi ya, Pak. Ya, sampai operasi. Ya kan ada tuh. Ya, biasanya khususnya perempuan-perempuan tuh, Masya Allah, merasa aduh bentuk wajah saya tidak proporsional nih. Dagu saya bentuknya kotak katanya. Ya, kalau biar cantik bentuk lancip dioperasi. Ya, dibentuk jadi lancip. Nabi terlahir saja dagunya sudah lancip, bagus, sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk wajahnya Nabi SAW agak bundar. Ya, bentuknya agak bundar. Ya, bundar, lancip dagunya, subhanallah. Kemudian warna kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak putih tapi kemerahan. Ya, putih tapi kemerahan. Ya, Nabi menyebut istrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dengan Humaira, wanita yang kemerahan. Padahal Nabi sendiri pun warna kulitnya putih juga kemerahan. Subhanallah. Ya, antum bisa bayangin lah, yang lihat orang, ya kadang ana misalkan pengalaman gitu ketika di tanah haram ketemu saudara-saudara kita dari negeri-negeri yang lain. Kalau menurut ana pribadi, ya saudara-saudara kita muslim yang dari Turki memang, Pak, subhanallah, ya, yang wanitanya cantik-cantik, yang laki-lakinya juga tampan-tampan, Masya Allah, badan tubuhnya tegap-tegap, tingginya bagus badannya, jenggotnya lebat, ya kan, subhanallah, warna kulitnya putih bahkan kemerah-merahan. Saya melihat saudara-saudara kita yang ketemu di sana, ya, di tanah haram, yang datang dari Turki saja, saya membayangkan, ya, mereka aja setampan ini gitu. Apalagi siapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Antum bisa bayangkan kan? Ya, orang udah putih kulitnya apalagi bule gitu ya. Kemerah-merahan gimana, Pak? Masya Allah. Luar biasa kan tampan. Ya, kalau kita sih, ya warna kulit kita ada yang sawo setengah mateng, ada yang sawo mateng, bahkan mungkin ada sawo busuk kali kalau kita warna kulitnya gitu. Ya sudah, kita terima saja. Memang begini kan Allah berikan kepada kita gitu kan. Tapi Nabi SAW begitu indah, ya, warna kulitnya. Kemudian, ya, mata beliau sallallahu alaihi wasallam hitam pekat. Ya, warna mata beliau hitam pekat. Ya, makanya sekarang ada hal yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, karena tahu hadisnya adalah mata Nabi itu hitam pekat. Ada orang yang pengen matanya seperti mata Nabi, tapi pakai apa, Pak? Pakai celak gitu. Kemana-mana pakai apa? Celak. Seolah-olah memakai celak ini sunnah yang harus dilakukan terus-menerus gitu kan. Padahal Nabi SAW matanya hitam itu bukan karena pakai celak, tapi karena memang mata Nabi itu apa? Hitam. Ada nggak antum sering lihat orang begitu kan sekarang kan? Mau kemana-mana, dicelakin dulu matanya. Kenapa antum? Biar hitam kayak Nabi SAW. Lah, Nabi matanya hitam bukan karena pakai celak, karena memang matanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan demikian. Nah, kalau kita sengaja dipakai apa? Pakai celak mata, itu kan. Ada sebagian kaum muslimin yang demikian. Ya, bahkan bulu mata beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah bagus. Apa bahasa kitanya? Lentik ya, Pak. Ya, lentik, bagus, lentik ya. Bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahunya beliau berbentuk bidang, ya. Kedua bahu beliau berbentuk bidang. Ya, Nabi tidak perlu nge-gym ya, Pak, seperti orang sekarang, tapi badannya sudah apa? Berbidang, bagus. Allah ciptakan dengan kesempurnaannya fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan lagi di sini, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang memanjang dari dada sampai ke pusarnya. Dari dada, ya, bulu dada yang lebat memanjang dari dadanya sampai mana? Pusarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telapak tangannya Rasulullah dan kedua telapak kakinya Rasulullah SAW tebal, ya, tapi tidaklah kasar. Tebal tapi tidak kasar. Kalau kita tebal dan kapalan, kalau kita, Pak, ya, kalau Nabi ya tebal tapi tidak
tidak kasar. Tadi dikatakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ya, subhanallah, pegang harir sutra. Antum pernah pegang kain sutra, Pak? Ya, pegang kain sutra, ya, kain yang paling mahal itu, subhanallah, lembutnya telapak tangan Nabi SAW lebih lembut daripada sutra tersebut, ya. Naam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan, beliau sekali lagi berjalan dengan cepat seperti seakan-akan menuruni dataran yang miring, ya, dataran yang miring, ya, demikian. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpaling, ya, nengok bahasa kita, berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling, ya. Maka di antara kedua bahunya, terdapat tanda kenabian, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang paling pemurah, ya, dan juga memiliki hati yang paling penyayang di antara seluruh manusia. Tidak ada manusia yang paling pemurah, pemaaf, penyayang, ya, kecuali, ya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ucapan perkataannya adalah perkataan yang paling benar dan perkataan yang paling bisa dipercaya. Makanya sejak kecil pun beliau dijuluki dengan gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang paling terpercaya. Gak ada manusia yang ucapannya, perkataannya paling bisa dipercaya. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun kelucuan orang-orang Arab jahiliyah saat itu, Pak, yang ngasih gelar Nabi Al-Amin itu siapa? Mereka orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy pun sudah mengakui bahwa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur dan paling terpercaya, ucapannya nggak mungkin salah, ya, demikian, ya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada kafir Quraisy, kalau saya mengatakan di balik gunung bukit itu ada sekelompok pasukan bersenjata lengkap yang akan datang ke kota Mekah ini untuk menyerang kita, kalian percaya atau tidak? Percaya. Orang kafir Quraisy mengatakan apa, Pak? Percaya. Karena Nabi nggak mungkin berkata kecuali perkataannya benar, nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah, seketika orang-orang kafir itu menjadi hilang kepercayaan. Aneh nggak, Pak? Aneh, ya kan? Padahal yang ngasih gelar kepada Nabi Al-Amin mereka sendiri. Ketika Nabi bilang begini, mereka percaya, nggak mungkin Muhammad itu bohong. Kami kenal siapa Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi SAW diangkat menjadi seorang utusan Allah, dan kemudian Nabi berdakwah, ya, mengatakan di hadapan kaumnya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Ia, kecuali Allah. Nggak ada yang percaya, ya. Aneh tidak? Aneh. Nah, inilah orang-orang jahiliyah begitu, Pak, ya. Jadi menisbatkan sesuatu, tapi ya dia juga yang menolaknya gitu. Ini orang-orang jahiliyah, ya. Naam. Kemudian perangai beliau begitu sopan santun dan penuh dengan kelembutan, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ramah, akrab di dalam pergaulan. Dikatakan siapa saja yang bertemu dan melihat beliau sallallahu alaihi wasallam tentu akan hormat, menaruh hormat, akan segan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang pernah bergaul dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam tentu pasti orang itu akan jatuh hati kepadanya, ya, akan jatuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia, orang-orang, mereka menceritakan tentang sifat
perangai dan karakteristiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua akan mengatakan, belum pernah kami atau aku melihat orang yang teramat istimewa seperti beliau, ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Ya Pak, subhanallah. Ya, inilah kadang kalau kita kan ada orang yang apa istilahnya, ya, adanya tidak menggenapkan, tidak adanya tidak mengganjilkan, ya kan, ada istilah begitu tuh Pak. Ya, ini berarti orang yang nggak dibutuhin di mana-mana Pak, ya kan, adanya tidak menggenapkan, tidak adanya tidak mengganjilkan. Jadi artinya ada nih orang, ya udah nggak ada juga yang nggak dicariin gitu. Masya Allah, kan ada orang sampai begitu. Tapi Nabi SAW demikian, ya, kehadiran beliau ditunggu. Ya, kalau ketemu beliau nggak mungkin orang itu tidak suka. Ya subhanallah, nggak pernah ada manusia yang seperti ini, tidak akan pernah ada lagi sebelum bahkan sesudahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, ya, dari bagaimana sikap beliau, ya, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah menjadi tauladan untuk kita semuanya. Tapi ikhwatal Islam, sampai sini dulu pembahasan kita, ya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah sudah mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, umur yang panjang, insyaallah bisa berjumpa dengan bulan yang terbaik, ya, bulan Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalkan setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, tentu kita selalu merasa setiap Ramadan yang sudah kita lewati pasti banyak kekurangan di sana sini. Ya, selagi kita masih diberikan kesempatan, jadikan kesempatan itu, ya, sebagai, ya, waktu dan tempat yang terbaik untuk menebus setiap kekurangan di masa-masa sebelumnya. Karena boleh jadi, bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita, nggak pernah ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Maka orang yang paling cerdas itu adalah orang yang ketika diberikan kesempatan, maka ia tidak buang kesempatan itu secara sia-sia, kecuali kesempatan itu menjadi ladang pahala baginya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.